Selamat menonton video pembelajaran berikut. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa agar Tuhan menyertai kita dalam proses pembelajaran kali ini. Walaupun kita semua hanya belajar melalui video. Mari katupkan tangannya, pejamkan mata. Kita mulai doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Berkatilah kami dalam pelajaran hari ini. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, setelah melakukan doa, mari kita masuk pada materi pembelajaran hari ini. Saksikan video berikut dengan seksama dan teliti. Tetap dalam pengawasan orang tua. Yang kita bahas kali ini adalah tentang PPKN. Tentang materi sikap bersatu dalam keberagaman suku dan budaya bangsa Indonesia. Nah, jadi pada materi ini nanti kita akan diajarkan betapa kayanya negara kita. Kaya akan budaya, suku, adat istiadat, segala keberagaman yang ada di sekitar kita. Baik dari gaya makanan, pakaian, bentuk dan warna kulit, bentuk dan warna wajah mungkin, dan sebagainya. Tapi kita harus selalu bersatu, harus selalu rukun di dalam perbedaan itu. Nah, jadi kita harus selalu bersatu walaupun kita beragam suku, karena kita tetap dalam satu kesatuan, yaitu negara Indonesia, negara yang kita cintai dan kita banggakan. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam penjelasan. Di sini sudah ada peta negara kita, yaitu peta negara Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua. Ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau Nusa Tenggara, Pulau Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Nah, itu 7 pulau besar tuh yang ada di Indonesia. Tapi kalau untuk keseluruhan ada belasan ribu pulau di Indonesia. Nah, dari pulau yang banyak ini, Indonesia terdiri dari katanya atas ribuan pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Setiap pulau ditempati oleh suku bangsa yang berbeda-beda. Nah, di sini sebagai contoh nih, yang ada di 7 pulau besar itu. Yang pertama misalnya nomor 1, suku Jawa, Sunda, Madura itu ada di Pulau Jawa. Yang kedua ada suku Batak, suku Anak Dalam itu ada di Pulau Sumatera. Yang ketiga ada suku Dayak, Melayu, Tionghoa, Banjar di Kalimantan. Yang keempat ada suku Toraja, Bugis. Nah, itu ada di Pulau Sulawesi. Di Bali itu ada suku Bali. Kalau di nomor 6 ada suku Bima, Manggarai, Sumbawa. Nah, itu ada di Pulau Nusa Tenggara. Yang terakhir ada suku Dani, suku Asmat, dan suku Korowai. Itu ada di Pulau Papua. Nah, walaupun suku ini kan hanya gambaran besar, tetapi semuanya sudah menyebar. Nggak ada namanya perbedaan-perbedaan. Misalnya kalau di Pulau Kalimantan. Di Pulau Kalimantan saja, tadi suku besarnya ada suku Dayak, Melayu, Tionghoa, Banjar. Tapi masih ada lagi di sekitar kita kalau di Kalimantan. Jawa juga ada, Batak juga ada, Toraja ada, Bugis ada, Madura, Jawa,
Tionghoa. Nah, semuanya menyebar. Ini hanya gambaran ketujuh suku asli yang ada di pulaunya. Nah, seperti itu. Tapi untuk negara Indonesia semuanya menyebar, nggak ada perbedaan. Di setiap pulau pasti ada semua suku. Kita misalkan dalam sebuah ruang kelas. Di dalam sebuah ruang kelas saja misalnya, itu pasti sudah terdapat beberapa suku. Sudah terdapat beberapa agama, suku, budayanya berbeda, makanannya berbeda. Nah, walaupun beda-beda tadi, kita kembali ke judul. Kita harus tetap bersatu, nggak boleh membeda-bedakan. Nah, akan tetapi setiap suku di atas katanya semuanya menyebar dan ada di seluruh pulau. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ketujuh poin yang di atas ini semuanya itu ada di setiap pulaunya, pasti ada. Di mana-mana setiap suku yang ada di Indonesia pasti yang ada yang namanya merantau. Nah, merantau bisa jadi dia nikah ke tempat lain, ke pulau lain, atau dia mencari kerja ke tempat lain. Nah, oleh sebab itu, di setiap pulau yang ada di Indonesia pasti sukunya selalu lengkap. Mungkin semua suku yang ada di Indonesia itu sudah menyebar, nggak menetap di satu daerah saja. Lalu, setiap suku dan bangsa memiliki budaya masing-masing. Bentuk antara lain makanan dan pakaian adat tradisional. Misalnya di Kalimantan Barat. Nah, karena tadi sukunya yang beragam, suku budayanya yang beragam, tentunya memiliki ciri khas masing-masing. Yang paling utama ciri khasnya yang pasti ada makanan dan pakaian adat. Kita ambil contoh misalnya kalau di Pulau Kalimantan, terutama di Kalimantan Barat. Nah, di Kalimantan Barat itu ada makanan khasnya. Yang paling terkenal itu ada 3 di sini saya cantumkan. Ada bubur padas, itu dari Sambas. Nah, ini hanya namanya saja yang bubur padas, tapi nggak pedas. Itu dari Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Yang kedua ada kerupuk basah. Nah, kerupuk basah ini nama lainnya temet. Nah, itu nama lainnya. Temet itu nama lain dari kerupuk basah. Nah, kerupuk basah ini berasal dari Kabupaten Kapuas Hulu di Kalimantan Barat. Lalu yang ketiga ada amplang. Nah, amplang ini dia sejenis kerupuk yang terbuat dari ikan. Sama dengan kerupuk basah tadi. Kerupuk basah tadi yang dari Kapuas Hulu itu juga terbuat dari ikan. Ikan toman, terutama dia ikan-ikan sungai. Nah, sedangkan amplang yang dari ketapang ini kebanyakan atau sebagian besar itu terbuat dari ikan-ikan laut juga bisa. Nah, ini berasal dari Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Nah, 3 contoh ini adalah contoh dari makanan khas yang menunjukkan keragaman budaya yang ada di Kalimantan Barat. Sebenarnya masih banyak makanan khas yang ada di Kalimantan Barat. Tapi yang paling terkenal adalah ketiga ini. Belum lagi kalau misalkan kita mau mencantumkan atau menampilkan yang ada seluruh Indonesia, pasti nggak mampu. Kalau di Makassar namanya ada coto Makassar. Kalau di Jakarta itu ada namanya roti buaya. Nah, kan sudah banyak. Kalau di Padang itu ada sate Padang, ada rendang. Nah, tentunya sangat banyak. Kalau di Papua misalnya, itu ada yang namanya papeda. Nah, kalau misalnya kita cantumkan semuanya nggak cukup. Jadi di sini cuma dicantumkan 3 contoh, terutama yang ada di Kalimantan Barat. Kalau tadi sudah makanan, sekarang tak hanya makanan di Indonesia, juga memiliki beragam pakaian adat. Nah, jadi selain makanan, Indonesia juga memiliki pakaian adat. Misalnya contohnya nih, seperti yang ada di bawah ini. Nah, di bawah ini adalah contoh 5 gambar pakaian adat yang ada di Nusantara. Sebenarnya masih banyak. Tapi di sini saya cukup mencantumkan 5 saja. Kalau anak-anak tentunya sudah tahu. Macam-macam pakaian adat berdasarkan sukunya sendiri, budayanya sendiri. Misalnya kalau yang Tionghoa pakai bajunya baju apa kan? Misalnya ada yang suku Batak bajunya baju apa? Pasti sudah tahu. Ada misalnya dari Dayak bajunya apa? Yang dari Melayu, dari Jawa, atau dari Nusa Tenggara,
ataupun dari daerah lainnya. Nah, di sini kita cuma mencantumkan 5 contoh gambar ini. Nah, dari gambar di atas menggambarkan betapa kayanya negara kita akan keragaman budayanya yang tak ternilai. Nah, jadi negara kita ini terkenal akan budayanya. Orang seluruh dunia, nah dari negara manapun selalu senang melihat Indonesia, negara kita. Kenapa? Karena Indonesia adalah negara satu-satunya yang memiliki paling banyak suku di dalam sebuah negara. Indonesia ini sukunya paling banyak. Sukunya, budayanya, kebiasaannya, makanannya. Indonesia adalah negara yang paling terkenal. Oleh sebab itu tadi katanya keragaman budayanya yang tak ternilai. Jadi nggak bisa dinilai dengan uang. Nggak cukup uangnya gitu kalau mau menilai budaya kita. Keberagaman suku, bangsa, dan budaya merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Kita harus merasa bangga dengan keberagaman tersebut. Namun, rasa bangga tersebut tidak boleh digunakan untuk merendahkan budaya daerah lain. Nah, jadi kita nggak boleh merendahkan budaya orang lain. Budaya kamu gini-gini. Nah, itu nggak boleh. Walaupun kita berbeda suku, budaya, adat, kebiasaan, agama, warna kulit, bentuk rambut, bentuk wajah, dan sebagainya, kita harus tetap bersatu, menjunjung tinggi rasa persatuan. Nah, di sini berikut contoh sikap bersatu dalam keberagaman suku dan budaya Indonesia. Yang pertama, kita harus menghargai budaya daerah lain. Nah, kita harus menghargai budaya daerah lainnya. Misalnya kita tinggal di Kalimantan Barat. Berarti kita harus menghargai budaya misalnya yang ada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur maupun Kalimantan Utara. Yang kedua, menganggap keberagaman budaya sebagai kekayaan bangsa. Yang ketiga, mengikuti pameran budaya tradisional. Yang keempat, mempelajari budaya daerah lain. Nah, jadi kita juga penting tuh mempelajari budaya daerah lain, terutama bahasa. Kalau kita pandai bahasa budaya atau adat orang lain, itu paling berguna. Kita pergi kemana-mana, kalau kita pandai bahasa asing, bahasa daerah lain, itu sangat bermanfaat. Dan yang kelima, memuji kelezatan makanan tradisional daerah lainnya. Nah, ini sangat penting agar orang tidak tersinggung juga. Dan yang terakhir, yang keenam, mau menggunakan pakaian tradisional daerah lainnya. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang sikap kerjasama dalam keberagaman bangsa Indonesia. Nah, jadi nanti akan dijelaskan kerjasama itu seperti apa, contohnya seperti apa, dan manfaatnya seperti apa. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam penjelasan. Yang pertama di sini ada manusia. Nah, jadi manusia itu apa? Ternyata kita lihat gambar panahnya menunjuk ke kanan. Manusia menunjukkan makhluk sosial. Nah, makhluk sosial itu artinya manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita akan selalu membutuhkan orang-orang di sekitar kita. Oleh sebab itu, kita perlu bekerja sama. Jadi, manusia itu juga disebut sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial seperti yang dijelaskan tadi, kita itu akan selalu membutuhkan orang lain. Jadi, intinya, kita nggak boleh sombong, nggak boleh angkuh, nggak boleh jahat terhadap sesama. Suatu saat kita akan membutuhkan orang lain. Walaupun dalam hal-hal kecil, apalagi hal-hal besar. Kita ambil contoh simple atau contoh mudah. Ketika kita sakit misalnya lagi di kelas, pasti kita akan membutuhkan orang-orang di sekitar kita, teman yang ada di kelas kita mungkin. Minta tolong mungkin mengantar ke UKS atau melaporkan ke guru. Contoh lainnya misalnya kalau di rumah, sebagai anak, tentunya kita membutuhkan
kasih sayang dari orang tua. Orang tua juga seperti itu. Orang tua juga sebagai makhluk sosial, pasti dia membutuhkan anak juga. Walaupun dalam hal kecil, misalkan minta bantu membersihkan rumah, merapikan rumah. Nah, jadi kita sebagai manusia atau sebagai makhluk sosial, kita wajib bekerja sama karena kita akan selalu membutuhkan orang-orang di sekitar kita. Lalu, bekerja sama itu apa? Nah, bekerja sama adalah kegiatan yang dilakukan bersama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Misalnya kerja kelompok mengerjakan tugas. Nah, kalau bekerja sama tentunya kita ingin mempermudah pekerjaan. Yang sulit jadi mudah, yang banyak jadi sedikit. Nah, intinya seperti itu. Ketika kita melakukan kerjasama, sebaiknya kita tidak mempermasalahkan perbedaan yang ada. Perbedaan tidak menghalangi kita dalam melakukan kerjasama. Kita harus saling menghargai dan menghormati satu dengan lainnya. Kita bersatu dalam keberagaman untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Kerjasama dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Nah, jadi kerjasama itu tidak memandang waktu dan tempat. Berikut contoh penerapan kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada contoh gambar anak-anak yang sedang berada di dalam kelas. Nah, ini mungkin selesai bekerja kelompok nih. Nah, ya. Dan yang di bawah itu adalah contoh dari merapikan mainan yang sudah dimainkan. Nah, di sini contohnya yang pertama, merapikan mainan bersama setelah selesai bermain. Nah, itu gambar yang di bawah. Yang kedua, kerja kelompok tanpa membedakan teman berdasarkan asal daerah dan agama. Nah, itu gambar yang atas bisa masuk. Yang ketiga, bermain bersama teman dengan jujur dan adil. Yang keempat, kerjasama melaksanakan piket kelas dengan tertib. Yang kelima, kerjasama tim dilakukan saat pertandingan untuk meraih juara. Di sini ada manfaat kerjasama. Yang pertama, mempererat persaudaraan antar sesama. Yang kedua, membuat pekerjaan cepat selesai. Dan yang ketiga, menumbuhkan semangat persatuan. Yang keempat, membuat pekerjaan terasa lebih ringan. Dan yang terakhir atau yang kelima, menciptakan suasana rukun dan damai dalam kehidupan. Oke, sekian video pembelajaran kita kali ini. Jika mungkin ada tulisan atau kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih, tetap dalam pengawasan orang tua dan jangan lupa ditulis di buku catatan. Setelah selesai melakukan proses pembelajaran melalui menonton video sebelumnya, untuk menutup pembelajaran, marilah kita melakukan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama ini. Kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih telah menonton video pembelajaran berikut. Thank you.